بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وشفاء مباركا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah beberapa hari kita libur karena Idul Adha, alhamdulillah kita bisa lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman ini, dan kita masih membahas juz yang ke-29 dan kita sudah sampai pada surah Al-Muddathir pada bagian tengahnya, yaitu tepatnya pada mushaf Al-Quran halaman 576. Akan kita pelajari Al-Muddathir ayat 18 sampai ayat 47 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النير إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, antara lain pada ayat 30 alaiha 19, boleh juga dibaca alaiha 19. Jadi ainnya boleh disukun ya menjadi 19. Jazakallahu khairan. Demikian juga pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 33 idza adbar, boleh juga hamzahnya ini dihilangkan sehingga menjadi idza dabar. Terjemahnya sama ya, karena dabara dubur, adbara juga dari kata-kata dubur tersebut. Baik, ini antara lain saja ya. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan ayat sebelumnya, yaitu tentang tokoh kafir Quraisy yang sangat kurang ngajar, yang sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan saya membereskan
orang yang sudah saya ciptakan dalam keadaan sendiri, yaitu maksudnya adalah Walid bin Mughirah, tokoh kafir yang sangat kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah melanjutkan pembahasan masalah ini. Allah mengatakan pada ayat yang ke-18, innahu, sesungguhnya dia Walid bin Mughirah, fakkara, dia telah berfikir, wa qaddar, dan dia menetapkan, faqutila, maka semoga dia dilaknat, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan kayak begitu? Thumma, kemudian qutila, semoga dia dilaknat lagi. Jadi laknat di atas laknat, didoakan 2 kali. Kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang Walid bin Mughirah sudah pernah saya sampaikan pada akhir majelis yang lalu. Supaya tidak lupa, maka ringkasnya saya sampaikan bahwa Walid bin Mughirah ini ketika mendengar wahyu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebenarnya terenyuh hatinya. Dia mengakui kehebatan Al-Quran. Dia mengatakan bahwasanya Quran ini bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini pasti wahyu. Dia mengatakan, ma huwa min kalamil insi, ini bukan ucapan manusia, wala min kalamil jinni, ini bukan ucapan jin. Inna lahu lahalawah wa inna alaihi latalawah wa inna a'lahu lamuthmir wa inna asfalahu lamughdiq wa innahu ya'lu wa ma yu'la alaih. Ini pujian Walid bin Mughirah kepada Quran. Quran itu sungguh halawah, sungguh manis, didengar enak, bagus isinya, tidak ada jeleknya sama sekali. Bagian atasnya berbuah, bagian bawahnya menumbuhkan sumber. Intinya pujian kepada Al-Quran. Nah, maka gara-gara dia memuji Quran seperti ini, maka Abu Jahal ketakutan kalau Walid bin Mughirah ini akhirnya masuk Islam. Karena Walid bin Mughirah ini dianggap nomor 1 di kalangan orang-orang Quraisy. Kalau dia masuk Islam, pasti seluruh orang Quraisy akan masuk Islam semuanya. Nah, maka Abu Jahal kemudian bersegera mendatangi Walid bin Mughirah. Wahai Walid bin Mughirah, wahai Abul Walid, apakah kamu itu mempercayai Quran? Apakah kamu akan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka dia mengatakan tidak, ya. Kemudian Abu Jahal minta supaya Walid ini berpikir, kira-kira cocoknya apa, Quran ini mau dibilangi sebagai apa. Karena memang kalau dikatakan ini perkataan orang gila, nggak pas. Nggak ada tanda-tanda Quran adalah ucapan orang gila. Ucapan orang gila tidak teratur seperti Quran dan sangat indah seperti ini. Dikatakan ucapan dukun, nggak cocok. Ucapan dukun nggak, modelnya nggak kayak begini. Nah, maka akhirnya innahu fakkara, dia mikir maksudnya mikir apa yang cocok untuk dituduhkan kepada Quran. Karena Quran ini sungguh indahnya itu tidak bisa dikalahkan. Keunikannya Quran, keindahannya Quran tidak bisa dilawan. Akhirnya dia qaddar, dia menetapkan. Apa yang dia tetapkan? Akhirnya dia mengatakan, katakan bahwasanya Muhammad itu membawa sihir. Dengan bukti setelah orang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipisahkan dari istrinya. Kalau suaminya masuk Islam, maka apa? Istrinya dia ceraikan. Atau sebaliknya, kalau istrinya masuk Islam, maka apa? Dia akan memisahkan diri dari suaminya. Kalau yang masuk Islam adalah anaknya, maka dia berlepas dari bapaknya, dari ibunya. Kalau yang masuk Islam adalah bapaknya, maka dia anggap anaknya ini najis, kafir. Nah, berarti ini sihir untuk memisahkan antara seseorang dengan kekasihnya, seseorang dengan keluarganya. Itulah yang ditetapkan oleh Walid bin Mughirah. Maka Allah mengatakan faqutila, semoga dia dilaknat. Jadi ini doa ini, faqutila, semoga dia dilaknat. Artinya semoga. Kenapa? Ini ungkapan doa, sebagaimana disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir. Karena itu berdasarkan ayat ini kita yakin bahwasanya Walid bin Mughirah tidak bakal masuk Islam. Dia pasti matinya mati kafir. Kenapa? Karena orang yang berhak dilaknat adalah apa? Orang-orang kafir. Kalau orang muslim tidak berhak dilaknat. Nah, sehingga dengan ayat ini jelas kita bahwasanya dia tidak bakal masuk Islam, dan Nabi sudah paham bahwa Walid bin Mughirah ini pasti mati kafir.
Apalagi di sini laknatnya 2 kali, tsumma qutila, kemudian dilaknat lagi. Kemudian Allah mengatakan tsumma, kemudian nadhara, dia memperhatikan. Tsumma abasa, kemudian dia bermuka masam. Wa basara, dan dia lebih bermuka masam lagi. Jadi basar itu juga bermuka masam tapi tingkatan di atasnya lagi. Tsumma adbara, kemudian dia berpaling. Wastakbar, dan dia sombong. Faqala, lalu dia mengatakan, in hadza, tidaklah dia Quran ini illa kecuali sihrun, sihir, yaitu sihir yang tadi apa? Memisahkan antara seseorang dengan keluarganya, dengan kekasihnya. Sihir yang yu'thar, yang diriwayatkan, yaitu diriwayatkan dari orang-orang terdahulu. In hadza, tidaklah Quran ini illa kecuali qaulul bashar, perkataan manusia. Padahal tadi dia sempat mengatakan bahwa Quran bukan ucapan manusia, bukan ucapan jin. Tapi gara-gara didatangi oleh Abu Jahal, sama-sama kafir. Nah, kafir ketemu kafir, kafirnya tumbuh lagi. Ketika kafirnya sudah tumbuh lagi, ngomongnya balik kafir lagi. Ini. Maka yang dimaksud nadhara, dia memperhatikan, itu maksudnya memperhatikan tentang keputusan dia terhadap Quran. Sudah tepat enggak ya dia dikatakan sebagai sihir? Nah, setelah dia perhatikan itu, abasa, dia bermuka masam. Kenapa bermuka masam? Karena memang tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk diterapkan pada Quran. Dia mengatakan Quran sihir, itu sebenarnya dalam hati kecilnya jane ya ora sihir. Nah, makanya dia bermuka masam. Kenapa? Enggak nemu ungkapan yang pas untuk Quran, enggak nemu. Kalau dia mau mengikuti hati kecilnya, dia pasti akan mengatakan Quran ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan manusia enggak mungkin kayak begini. Kenapa? Enggak bisa ditandingi. Kalau ucapan manusia, pasti ada manusia yang lain yang bisa menandingi dengan ucapan yang semisal. Ini ditandingi enggak bisa. Ini pasti ucapan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasar orang kafir adbara, tetap berpaling. Berpaling ini maksudnya tidak mau menerima Quran. Karena itulah Allah mengatakan istakbar, dia sombong. Sombong itu definisinya apa? Menolak kebenaran. Jadi kebenaran yang sudah masuk hati kecilnya, dia tolak sendirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang definisi orang sombong, al-kibru, sombong adalah man bataral haqqa, orang yang menolak kebenaran, wa ghamatan nasa, dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Lah di sini kesombongannya Walid apa ini? Dua-duanya. Dia menolak kebenaran. Karena sebenarnya sudah mengakui Quran adalah bukan ucapan manusia, tapi dia tolak. Dan dia juga meremehkan manusia karena mengatakan Nabi Muhammad sebagai apa? Tukang sihir, menurunkan derajatnya yang semestinya. Sihir ini kan rendah ini, tukang tipu-tipu. Nah, ini Nabi Muhammad kok direndahkan? Ini berarti ghamatan nas, meremehkan manusia kayak begini. Dan ketahuilah bahwasanya istakbar, sombong, ini adalah dosa pertama kali yang dilakukan di dalam surga. Gara-gara sombong inilah iblis akhirnya apa? Diusir dari surga. Adapun dosa yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi adalah dengki. Karena itu dua dosa ini betul-betul dosa sangat besar. Pertama adalah sombong, yang kedua adalah apa? Dengki. Qabil dengki kepada Habil, akhirnya dibunuh. Jadi membunuh itu bukan dosa pertama, sudah dimulai dengan dengki dulu. Andaikan tidak ada dengki, tidak akan dia membunuh adiknya. Belum pernah ada pembunuhan sebelum itu. Gara-gara dengki akhirnya dia ambil batu, dilemparkan pada kepala adiknya, mati. Setelah mati bingung sendiri, karena belum pernah ada kematian sebelum itu. Jadi mau diapakan nggak paham. Nah, maka marilah kita berhati-hati. Betul-betul hati kita harus bersih dari sombong, dari dengki. Ini semuanya penyakit hati dua ini. Dengki sama apa? Sombong. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam, sauslihi, aku akan memasukkan dia saqar, ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka, apa yang memberitahu kamu? Maksudnya tahukah kamu ma saqar? Apa itu saqar? Allah kalau bertanya wa ma adraka pasti memberi jawaban. Tetapi kalau wa ma yudrika tidak ada jawaban. Nah di sini wa ma adraka, maka ada jawabannya ya. Jawabannya adalah la tubqi, dia neraka sakor itu tidak menyisakan
wala tadhar, dan tidak meninggalkan. Apa maksudnya? Jadi ini ancaman dari Allah bahwa Walid bin Mughirah akan dimasukkan dalam neraka. Ini dalil yang kedua bahwa Walid tidak bakal masuk Islam, pastinya matinya mati kafir, maka diancam masuk neraka. Maksudnya masuk neraka kekal. Usli ini sebenarnya bukan hanya masuk, tapi kemudian diliputi oleh neraka dari segala penjuru. Jadi lebih tepatnya kalau bahasa Jawanya itu diambleske. Saya akan ambleskan dia dalam neraka. Jadi bukan hanya masuk. Kalau ada tong, kita masukkan tangan itu ya masuk, tapi kan tidak semuanya. Nah, kalau orang dimasukkan dalam tong sampai tidak terlihat badannya, itulah yang dimaksud usli. Maka kalau diartikan saya masukkan itu sebenarnya kurang sempurna terjemahnya. Saya akan ambleskan dia dalam neraka sakor. Masukkan dalam diliputi oleh neraka sakor. Nah, sakor sendiri terjemahnya apa? Orang Arab kalau kepanasan kepalanya oleh matahari, mereka mengatakan sakorat asyamsu roksi. Matahari ini panasnya menyakitkan kepala saya. Saking panasnya sampai kepalanya jadi pening. Nah, maka sakor itu artinya sesuatu yang sangat menyakitkan dengan sebab panasnya. Itu terjemah dari sakor. Maka neraka sakor itu ya neraka jahanam. Bukan dua neraka, ada neraka sakor, ada neraka jahanam. Enggak. Neraka jahanam itu wujudnya satu, tapi namanya banyak. Kenapa namanya banyak? Karena nama-nama ini adalah sifatnya. Sifat neraka jahanam itu sakor, menyakitkan dengan panasnya, maka disebut sakor. Neraka jahanam itu menjilat-jilat apinya, maka disebut apa? Ladha, innaha ladha. Ladha itu artinya menjilat-jilat. Jadi inilah pendapat yang lebih kuat ya, bahwa neraka jahanam itu bukan ada beberapa macam neraka, tapi nerakanya ya satu, hanya saja sifatnya banyak. Ini pendapat lebih bagus daripada pendapat yang mengatakan bahwa sakor, ladha, hawiyah, jahanam itu adalah barang yang berbeda-beda. Tingkatan pertama disebut jahanam, tingkatan kedua disebut apa lagi, tingkatan ketiga paling bawah disebut hawiyah. Lebih bagus daripada pendapat itu, karena pendapat tersebut tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang tidak pernah masuk neraka. Dari mana taunya dia menetapkan bahwa derajat pertama atau tingkatan pertama disebut jahanam, tingkatan bawahnya disebut namanya lainnya lagi? Dari mana taunya? Nggak ada sumbernya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini, wa ma adraka ma sakor, tahukah kamu apa itu sakor? Ini pertanyaan litahwil, fungsinya untuk membesarkan masalah supaya kita perhatian penuh apa yang akan dijelaskan tentang sakor ini. Nah, Allah menjelaskan sakor itu la tubqi, tidak menyisakan. Maksudnya manusia kalau dibakar di situ habis total. Dagingnya habis, kulitnya habis, uratnya habis, rambutnya habis, apa udah semuanya nggak tersisa. Tersisa tulangnya saja. Karena manusia bagian akhirnya adalah apa? Tulangnya. Bagian luarnya adalah banyak sekali tadi, semuanya habis. Maka Allah mengatakan lawahatun, dia itu selalu membakar lil bashar, terhadap kulit. Nah, tentang masalah terbakarnya kulit di dalam neraka disebutkan pada ayat yang lain yang lebih jelas. Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali matang kulit mereka, kami ganti mereka dengan kulit-kulit yang lain supaya mereka merasakan siksaan. Dan ini ayat menunjukkan bahwa Quran betul-betul kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena orang modern baru paham bahwasanya kalau kulit ini terbakar, kalau sudah mati saraf-sarafnya, itu sudah tidak ada rasa sakit. Nah, orang modern kaget mereka baca ayat ini, surat An-Nisa ayat 56. Loh, ternyata Muhammad sudah tahu ini. Padahal orang modern barusan mengetahui masalah ini. Nah, maka gara-gara ayat ini sebagian orang Inggris masuk Islam. Karena dia mengatakan bahwa ini tidak mungkin kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alaiha, pada neraka tis'ata asyar, ada 19, maksudnya 19 neraka malaikat zabaniyah yang menjaga neraka. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan ashaban nar, penjaga-penjaga neraka, illa kecuali malaikah, para malaikat.
Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan iddatahum, jumlah mereka yaitu 19 tadi, illa kecuali fitnatan, sebagai ujian, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Ayat ini panjang, saya akan jelaskan sepotong-sepotong. Per kalimat per kalimat maksud saya. Ashaban nar dalam Al-Qur'an selalunya diartikan penghuni neraka, kecuali ayat ini. Dalam ayat ini ashaban nar artinya adalah apa? Penjaga neraka. Kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali berupa malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk yang kuat, sehingga ditugasi oleh Allah untuk menjaga neraka. Karena itulah para ulama katakan makhluk paling kuat itu malaikat, bawahnya lagi jin, paling lemah manusia. Dalilnya apa? Dalilnya selain ayat ini disebutkan di dalam surah An-Naml. Allah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ingin memindah singgasana Ratu Balqis, maka jin Ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, saya bisa mendatangkan singgasananya sebelum Anda bangkit meninggalkan tempat duduk. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, saya sungguh kuat dan terpercaya bisa melakukan itu. Nah, ini dalil bahwasanya jin lebih kuat daripada manusia. Manusia suruh gotong singgasananya Balqis ini berbulan-bulan lamanya, karena jaraknya yang jauh dari Ratu Balqis kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi ternyata qala alladzi indahu ilmun minal kitab, ada orang punya ilmu dari Alkitab mengatakan, ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk, saya bisa datangkan sebelum engkau selesai berkedip. Artinya begitu berkedip, membuka mata, ini sudah singgasannya di depan situ. Ternyata ini membaca Ismullahil A'zam, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kirim malaikat untuk membantu orang ini memindahkan singgasana dari Ratu Balqis ke Nabi Sulaiman. Ini lebih cepat daripada tawaran jin Ifrit tadi. Maka malaikat lebih kuat daripada jin. Manusia paling lemah. Karena itu manusia jangan sombong. Yang disombongkan apanya? Lemah gitu. Allah mengatakan kami tidak menjadikan jumlahnya Zabaniyah itu kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Apakah mereka mau mempercayainya atau malah justru tambah kafir? Ternyata orang kafir tambah kafir gara-gara ayat ini, Pak. Abu Jahal mendengar ayat ini kemudian mengatakan kepada rekan-rekannya, kalau penjaga neraka cuma 19, nanti kita main royoan, 10 orang kumpul lawan satu malaikat. Jadi butuh berapa itu? 10 ping 19 tok. Kita jumlahnya banyak, kalah malaikat. Itu Abu Jahal. Ada yang lebih konyol lagi, namanya Abul Asyad. Disebut Abul Asyad karena dia orang paling kuat. Saking kuatnya, kalau dia berdiri di atas kulit dilebarkan gitu, atau misalnya tikar, dia berdiri di atasnya, kemudian disuruh orang berapapun untuk narik kulit itu, tidak akan dia bergeser dari tempatnya sampai kulitnya brodol, maka dia tetap tegak di atas tempat dia berdiri, saking kuatnya. Itu Abul Asyad. Nah, Abul Asyad mengatakan kalau jumlahnya cuma 19, saya bisa melawan 17. 9 nanti saya lawan dengan punggung saya, 8 saya lawan dengan dada saya, sisa 2 nanti kalian yang ngurusi. Masya Allah, kurang ngajarnya Abul Asyad kayak gini. Nah, ini karena nggak paham bagaimana malaikat. Kalau ngerti bagaimana malaikat, nggak mungkin ngomong kayak begini. Malaikat Jibril sayapnya berapa? 600. Dengan satu sayap saja sudah bisa narik kampungnya kaum Nabi Lot, tarik ke atas, ditumplekkan, sudah satu kampung hancur. Satu kampung isinya berapa orang itu? Nah, malaikat kayak gini mau dilawan. Makanya Allah mengatakan liyastayqina, supaya yakin alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan supaya bertambah orang-orang yang beriman akan iman mereka. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab samawi, Taurat dan Injil, disebutkan bahwa penjaga neraka jumlahnya 19. Nah, begitu Quran mengatakan penjaga neraka 19, ahli kitab jadi yastaikin, yakin. Berarti Quran ini betul-betul dari Allah ini. Karena buktinya isinya sama dengan apa? Taurat dan Injil. Nah, maka Allah katakan liyastaikin, supaya yakin.
Wala yartaba, dan supaya tidak ragu-ragu, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi Nasrani, wal mu'minun, juga orang-orang beriman. Waliyaqula, dan supaya mengatakan alladzina fi qulubihim, orang-orang yang dalam hati mereka maradun, ada penyakit, maksudnya penyakit kemunafikan. Wal kafirun, dan juga orang-orang kafir mengatakan madza aradallah, apa yang Allah kehendaki, bihada, dengan ini, dengan ayat ini, masalan, sebagai perumpamaan. Jadi artinya hikmahnya apa Allah menyebutkan ini 19 ini. Nah, maka Allah jawab, kadzalika, seperti itulah, yudhillullah, Allah menyesatkan, may yasha, siapapun yang Dia kehendaki, wa yahdi, dan Allah memberikan petunjuk, may yasha, siapapun yang dikehendaki. Pertanyaan, siapa yang dikehendaki, siapa yang disesatkan? Ternyata yang disesatkan adalah yang mengandalkan nalarnya atau akalnya. Quran dipahami dengan akal. Jumlah 19, satu dikeroyok 10 kalah pasti. Nah, jumlah kita lebih banyak. Jumlah kita lebih dari 190, sehingga mengalahkan mereka gampang. Nah, itu kan memahami Quran dengan akal. Quran itu tidak bisa dipahami dengan akal. Quran itu dipahami dengan iman. Karena itu akal nggak penting. Ya penting, tetapi lebih penting apa? Iman. Kalau ada orang bodoh, akalnya nggak pinter, otaknya nggak encer, tapi setiap yang dikatakan Quran dia terima dengan hatinya, dengan iman, ini sudah cukup bagus begini. Tidak harus dia pinter, yang penting apa? Semua diterima dengan hatinya. Kalau ada orang pinter membaca Quran, semuanya dimasukkan akal, tidak masuk akal ditolak, tidak masuk akal ditolak. Orang bodoh kayak begini. Makanya sering saya sampaikan bahwa untuk mengimani Quran, yang paling penting bukan otak yang cerdas, tetapi apa? Hati yang beriman. Kita punya hati beriman, meskipun kita bodoh, nggak pinter, otaknya nggak encer, ini sudah paling bagus daripada orang-orang yang mereka pinter tapi nggak punya iman. Maka jangan sampai kita seperti dokter dari Mesir, tulisannya banyak, dipanggil Pak Doktor dan sebagainya, tapi gara-gara mengandalkan akal, akhirnya hadis sahih Bukhari dan Muslim ditolak. Hadisnya tentang kalau ada minuman dimasuki oleh lalat, maka kita disuruh mencelupkan lalat itu, diambleskan, okay? Habis itu lalatnya dibuang, habis itu boleh diminum, tidak akan bahaya, diminum. Okay? Nah, dia katakan ini hadis gak masuk akal, maka pasti dhaif atau palsu, akhirnya dia buang. Nah, ini orang bodoh yang gelarnya doktor. Beruntunglah panjenengan nggak pernah dipanggil Pak Doktor, tetapi panjenengan iman kepada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak penting gelar-gelar kayak gitu, nggak penting. Yang penting adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui junuda rabbika, tentara-tentara Rabbmu, illa huwa, kecuali Dia Allah. Allah mengatakan ini supaya manusia tidak salah paham, dikira jumlah malaikat hanya 19. Bukan berarti jumlah malaikat 19, bukan. Tetapi Allah menugaskan 19 ini untuk jaga neraka. Bukan berarti jumlahnya malaikat cuma 19 toh, salah. Malaikat jumlahnya berapa? Mari kita lihat hadis Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, at-tatis sama, langit ini bersuara saking keberatan, wa yahiqqulaha anta itta, dan pantas langit itu bersuara karena keberatan, ya, kriat, kretek, ya. Tapi kita nggak mendengar, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, ma fiha maudhi'un shibrin, tidaklah di langit satu jengkal, illa wa fihi jabhatu malakin, kecuali di tempat itu ada seorang malaikat sajidin yusabbihu lillahi bihamdih, malaikat yang sedang sujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang sebegitu luas, kita nggak ngerti luasnya berapa, itu penuh dengan malaikat. Setiap satu jengkal ini sudah ada malaikat sujud di situ. Nah, itu jumlahnya malaikat. Silahkan dihitung sendiri. Dipengke, okay? Langit ngetan piro, ngulon ngalor piro, nah, dipengke luasnya berapa, nah, dipengke sejengkal itu satu malaikat. Udah nggak bisa ngitung, udah. Padahal bumi yang kecil ini, kalau di bawah langit ini kan bumi sangat kecil ini. Ini isinya manusia kan nggak penuh ini, Pak. Kok bisa sombongnya kayak gitu? Mau melawan malaikat katanya. Masya Allah, ini orang bodoh kayak begini. Makanya Allah katakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, ini supaya kita nggak salah paham dikira malaikat cuma 19, enggak.
Wa ma hiya, dan tidaklah neraka itu illa dzikra, kecuali peringatan lil bashar, untuk manusia. Kemudian Allah mengatakan kalla, sungguh, wal qamar, demi bulan, wal laili, demi malam, idza dabar, apabila pergi, was subhi, demi subuh, idza asfar, apabila terang. Innaha, sesungguhnya dia, yaitu neraka, la ihda, sungguh salah satu, al kubar, dari perkara-perkara besar. Jadi Allah di sini menegaskan bahwa neraka itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dijaga oleh 19 orang, berarti satu dikeroyok 10 selesai. Enggak begitu. Neraka ini enggak bisa dibayangkan bagaimana besarnya. Kalau yang menjaga 19, ini mesti 19 jumbo kayak begini. Kenapa? Mari kita lihat bagaimana gambaran atau luasnya atau besarnya neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuja'u bi jahannam, atau yu'ta bi jahannam, nanti jahannam akan dibawa, yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Jahannam ini memiliki 70.000 tali kekang, saking besarnya. Kita lihat kapal, okay? Tali kekangnya kapal itu berapa? Pasti banyak, tidak hanya satu. Karena apa? Kapal itu kuat. Nah di sini tali kekangnya 70.000. Ma'akul zimam, satu tali kekangnya dipegang oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000, pinten hasilnya Pak? Ismumat kalau ya jurrunaha, mereka menyeretnya neraka jahanam itu. Hadis riwayat Muslim. Itulah gambaran neraka jahanam. Besarnya kayak begini. Kalau dijaga 19, ini bukan 19 krempeng-krempeng kayak saya, enggak. Ini 19 jumbo yang enggak bisa dibayangkan. Karena itu Ibnu Katsir ketika membahas tentang zabaniyah penjaga neraka ini, beliau mengatakan azimun khalquhum ghalidhun khuluquhum. Bentuknya gede-gede, akhlaknya kasar-kasar. Enggak ada yang senyum kayak saya ini, enggak ada. Enggak ada malaikat murah senyum, enggak ada. Malaikat zabaniyah enggak ada yang apa? Murah senyum. Mungkin kita melihat wajahnya sudah pingsan gara-gara apa? Ketakutan. Masya Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah mengatakan nadhiran, sebagai ancaman lil bashar, bagi manusia. Para ulama berselisih pendapat apa yang sebagai ancaman ini. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang sebagai ancaman adalah neraka itu. Neraka dijadikan oleh Allah sebagai ancaman untuk manusia. Tafsiran yang kedua, nadhiran adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus untuk mengancamkan apa? Neraka ini. Ya hasilnya sama sebenarnya. Okay? Tapi yang dimaksud nadhir ini apakah nerakanya ataukah Nabi Muhammadnya, itulah yang diperselisihkan oleh para ulama. Allah mengatakan liman syaa, bagi siapapun yang menghendaki, minkum, di antara kalian wahai manusia, ay yataqaddam, untuk maju, au yata'akhir, atau mundur. Yang dimaksud maju ini adalah maju untuk menerima ancaman neraka ini. Dengan kata lain, kita mau memperbaiki diri. Kalau kita diancam neraka tetapi nekat lanjut, itu berarti mundur namanya, tidak maju, tidak menerima ancaman. Misalnya, di antara orang yang mendengar suara saya ini, dia transaksi riba, ngerti bahwasanya riba itu dosanya besar sekali, lebih besar daripada zina, tapi setelah mendengar ancaman neraka masih nekat riba. Itu berarti dia termasuk yata'akhir, orang yang mundur. Mundur itu maksudnya tidak mau menerima ancaman neraka ini, dianggap sepele, neraka serapopo, gampang. Nah itu berarti yata'akhir. Nah kita disuruh milih oleh Allah, kamu pilih maju apa pilih mundur, terserah kamu. Kalau maju berarti kamu terima ancaman ini, berhenti dari maksiat tersebut, diniatkan malam ini juga, jangan besok-besok. Karena kalau kita niat saya besok akan berhenti, bisa jadi nanti malam kita mati, berarti kita belum berhenti dari maksiat. Niatkan saat ini juga, saya berhenti hari ini, saat ini, jam 18.45 berhenti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan sebab apa yang dia lakukan di dunia, rahinatun, tergadai. Tahu tergadai Pak ya? Barang itu kalau digadai itu tidak bisa diambil kecuali kalau sudah dilunasi utangnya. Nah, setiap jiwa besok itu tergadai dengan sebab tingkahnya di dunia. Maksudnya dia tertahan, nggak bisa kemana-mana, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka gara-gara amalannya, tingkahnya.
gara-gara riba akhirnya masuk neraka, gara-gara zina akhirnya masuk neraka, gara-gara miras akhirnya masuk neraka, gara-gara meninggalkan sholat akhirnya masuk neraka. Tapi Allah memperkecualikan, illa kecuali ashabal yamin, penghuni-penghuni kanan, yaitu ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mereka ini tidak tertahan. Kenapa? Karena mereka ini fi jannatin, di dalam kebun-kebun, yatasaalun, mereka saling bertanya. Bertanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa, maksudnya orang-orang kafir. Ini terjemah perkataannya ya. Yatasaalun, mereka saling bertanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir, saya dapatkan tafsirannya adalah mereka bertanya kepada ahli neraka. Jadi ini orang-orang di dalam surga, di dalam kenikmatan-kenikmatan, mereka bisa dialog dengan ahli neraka yang sedang disiksa di neraka. Dipanggil, ya fulan, hei fulan, misalnya tetangganya yang kafir, Pak RT, karena Pak RT saya kafir Pak. Nah, maka kalau saya bisa melihat beliau, saya di jannah, beliau di neraka, maka saya bisa manggil Pak RT. Ditanya, apa pertanyaannya? Masalakakum, apa yang menyebabkan masuk kalian itu fi sakor, dalam neraka sakor. Nah, jadi unik ya. Neraka itu sangat dalam sekali, sebagaimana dulu pernah kita jelaskan hadisnya. Surga itu sangat tinggi sekali, tapi Allah bikin ahli surga bisa melihat ahli neraka dan bisa bertanya, masalakakum, apa yang menyebabkan masuk kalian fi sakor, dalam sakor. Nah, seperti ini jangan dinalar. Kok bisa begitu? Kok bisa melihat? Itu pakai teropong apa? Nggak usah dinalar kayak begini. Ini kalau Allah pengen menghendaki begitu udah jadi selesai. Qalu, mereka mengatakan, lam naku, tidaklah kami dulu minal musallin, termasuk orang-orang yang sholat. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang meninggalkan sholat pasti masuk neraka sakor. Karena itu hati-hati. Sholat 5 waktu ini nggak boleh dikorting. Sebagian ada orang masuk Islam minta kepada Nabi dikorting. Ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi saya sholatnya 2 kali saja, 5 kali saya nggak mau. Nabi mengatakan, ya wes rapopo. Karena Nabi tahu bahwa dia nanti kalau sudah mendapatkan hidayah pasti akan apa? Sholat 5 waktu. Akhirnya dibiarkan masuk Islam dengan syarat sholat 2 kali aja. Akhirnya jadi sahabat yang baik. Tapi seandainya dia maunya sholat 2 kali saja, tidak mau 5 kali, ini pasti termasuk di sini. Lam naku minal musallin, tidak mau sholat 5 waktu masuk neraka. Walam naku, dan kami dulu tidaklah nutaimu, memberi makan al miskin, kepada orang-orang miskin. Artinya orang kafir ini mengumpulkan 2 sifat yang jelek. Kepada Allah jelek, tidak mau menyembah dengan sholat. Kepada hamba-hamba Allah, yaitu manusia yang miskin-miskin, juga tidak mau berbuat baik. Nah, 2 sifat ini, jelek kepada Allah dan jelek kepada makhluk, ini hanya pantas untuk menjadi sifatnya orang kafir. Karena itu kita kalau mengaku beriman, jangan sampai kita memiliki 2 sifat ini. Sholat malam nggak pernah. Kenapa? Tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya orang kafir kayak begini nih. Salat sunnah nggak pernah mau. Ya meskipun salat yang wajib 5 ya, tapi semestinya kita orang beriman ini juga mau salat sunnah. Kenapa? Salat 5 waktu kita itu banyak kekurangannya. Ketika Allahu Akbar mestinya ingat Allah, malah ingat utang. Rakaat kedua Allahu Akbar, ingat istri. Rakaat ketiga Allahu Akbar, ingat meh nambah istri meneh. Ini kan aneh-aneh kayak begini. Salat mestinya ingat Allah, malah ingat yang lain-lain. Nah, ini kekurangan ini ditambal dengan apa? Salat-salat sunnah. Nah, kalau kita tidak mau salat sunnah, ini saya yakin ini sudah mirip-mirip, sedikit mirip dengan orang-orang kafir. Lam nakum minal musallin. Enggak mau salat, meskipun salatnya orang kafir tidak mau salat wajib, kalau kita tidak mau salat sunnah. Naudzubillah. Jangan menyerupai orang kafir. Demikian juga sifat orang kafir adalah walam nakun nut'imul miskin, tidak mau berbuat baik kepada sesama makhluk. Mestinya yang kaya itu berderma kepada yang miskin. Saya masih teringat guru saya Ustadz Mu'in rahimahullah, sudah wafat beliau. Waktu itu saya di pesantren beliau tahun 2010 sampai 2013. Nah, beliau pulang dari pesantren ke Solo naik mobil. Saya nggak punya mobil, maka saya pesan sama beliau, Ustadz nanti saya bareng. Beliau katakan baik, tapi saya rapat dulu. Nah, selesai rapat, beliau langsung pergi ke Solo. Saya ditinggal karena beliau lupa. Tengah perjalanan beliau teringat,
bahwa saya tadi pesan untuk mau bareng. Maka beliau telepon saya, Abu Zaitun di mana? Ustaz, silahkan terus saja Ustaz. Antum sudah jauh, sementara saya sudah nunggu bis ini. Saya nggak apa-apa nih, bis nggak ada masalah. Maka beliau mengatakan, enggak. Orang yang punya mobil hendaklah membawa orang yang tidak punya mobil. Sabda Nabi SAW. Maka beliau padahal sudah tengah-tengah perjalanan antara Klaten sampai Solo, itu beliau rela untuk balik lagi. Beliau mengatakan, kamu tunggu di situ, di tempat kamu nunggu bis, jangan kemana-mana. Saya balik. Nah, ini termasuk mengamalkan ayat ini. Sebaliknya orang kafir. Kalau orang kafir tidak mau berbuat baik kepada Allah, tidak mau berbuat baik kepada sesama makhluk. Orang beriman nggak begitu. Kemudian wakunna, dan adalah kami dulu nakhudu, kami ngobrol ma'al khaidin, bersama orang-orang yang ngobrol. Yang dimaksud nakhudu ini adalah ngobrol pada perkara-perkara yang dia tidak paham, hanya ikut-ikutan. Setiap kali ada kesesatan, maka ikut ngobrolin kesesatan itu, ikut terjerumus dalam kesesatan itu. Ada COVID, orang-orang ngobrol, Jumatan ditutup, ikut-ikut Jumatan ditutup. Nggak paham apa-apa, nggak paham dalil, nggak paham alasan. Nah, itu berarti nakhudu ma'al khaidin. Gara-gara COVID, soft diatur 1 meter 1 meter, nggak paham dalil, nggak paham apa-apa, semelu-melu tok. Itu namanya nakhudu, masuk di dalam obrolan-obrolan yang tanpa ilmu, ma'al khaidin. Maka kata Qatadah, kullama ghawa ghawin ghawaina. Setiap kali ada yang sesat, maka kita ikut-ikut terjerumus dalam kesesatan itu. Nah, itu jangan sampai. Ini sifatnya orang kafir kayak begini. Tidak pantas untuk orang beriman. Orang beriman mau melakukan sesuatu dipikir dulu, tahu dalilnya enggak ada dalilnya jangan dilakukan. Enggak boleh Jumatan ditutup gara-gara COVID, enggak boleh. Jumatan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna, dan adalah kami dulu nukadzib, kami mendustakan biyaumiddin, hari pembalasan, yaitu akhirat. Hatta, sampai atana, datang kepada kami al-yaqin, kematian. Jadi al-yaqin maksudnya apa? Kematian. Kematian disebut yakin karena semua orang yakin bahwa dia akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka, ibadalah kepada Allah, maksudnya taatlah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati datang kepada engkau. Mudah-mudahan semuanya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam wasmikal akram an tashfiya mardal mu'minina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzubika minasy-syarri kullih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.